Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau nanya nih sama kalian semua. Pernah gak sih di antara kalian semua itu beli sesuatu cuman karena direkomendasikan oleh influencer atau teman yang kalian percaya? Tanpa kalian sadari, itu sebenarnya bagian dari proses komunikasi yang menarik banget nih untuk dibahas. Kenapa menarik banget untuk dibahas? Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membahas tentang apa itu teori peniti penyambung dan bagaimana informasi bisa sampai ke kita melalui perantara orang lain yang berpengaruh. Jadi, sebelum kita masuk ke materinya, izinkan aku untuk memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, nama aku Pia Puspita, aku dari Universitas Pamulang, jurusan Ilmu Komunikasi semester 4. Nah, tanpa menunggu lama-lama, mari kita langsung masuk ke materinya. Cikidot. Apa itu teori peniti penyambung? Teori peniti penyambung adalah teori komunikasi yang menjelaskan bahwa informasi dari media tidak langsung diterima oleh masyarakat, tapi melalui perantara yang disebut sebagai opinion leader atau pemuka pendapat. Jadi intinya, teori ini menekankan bahwa peran individu sebagai perantara sangat penting dalam penyebaran dan pengaruh informasi di masyarakat. Selanjutnya, pengertian peniti penyambung. Peniti penyambung adalah konsep dalam teori komunikasi yang menjelaskan bahwa individu berperan sebagai perantara dalam menyampaikan informasi dari sumber atau seperti media kepada masyarakat. Dalam proses ini, informasi tidak langsung diterima oleh semua orang. Ada individu tertentu yang disebut sebagai opinion leader yang terlebih dahulu menerima, memahami, lalu menyampaikan kembali informasi tersebut kepada orang lain. Karena mereka dipercaya dan memiliki pengaruh, informasi yang disampaikan menjadi lebih mudah diterima. Peniti penyambung adalah individu yang menjadi penghubung penyebaran informasi dalam masyarakat. Nah, tokoh utama yang terlibat dalam teori peniti penyambung ada dua nih. Yang seperti kita lihat, yang pertama ada Paul Lazarsfeld. Beliau adalah tokoh yang pertama kali mengemukakan konsep ini melalui penelitiannya tentang pengaruh media terhadap masyarakat. Nah, yang selanjutnya adalah Elihu Katz. Dia adalah mengembangkan teori ini lebih lanjut, terutama dalam menjelaskan peran opinion leader dalam menyebarkan informasi. Kedua tokoh ini menjelaskan bahwa informasi dari media tidak langsung memengaruhi masyarakat, tetapi melalui perantara orang-orang yang memiliki pengaruh. Jadi, tokoh utama dari teori peniti penyambung ada Paul Lazarsfeld dan Elihu Katz. Alur komunikasi. Alur komunikasi teori peniti penyambung. Teori ini menjelaskan bahwa penyebaran informasi terjadi melalui dua tahap utama, bukan langsung ke semua orang. Tahap pertamanya adalah media opinion leader. Informasi berasal dari media seperti TV, berita online, atau media sosial. Namun, tidak semua orang langsung menerima atau memahami informasi tersebut. Biasanya, yang lebih dulu menangkap informasi adalah opinion leader, yaitu orang-orang aktif mencari informasi, lebih paham terhadap suatu topik, dan memiliki pengaruh di lingkungannya. Mereka cenderung lebih selektif dalam menerima informasi. Tahap kedua, opinion leader masyarakat. Setelah menerima informasi, opinion leader akan menyaring informasi atau memilih mana yang penting, menafsirkan sesuai pemahaman mereka, menyampaikan kembali dengan bahasa yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Karena mereka dipercaya, informasi tersebut lebih mudah diterima oleh masyarakat. Intinya, alur komunikasi tidak langsung dari media ke semua orang, tetapi melalui perantara yang berpengaruh, sehingga pesan lebih mudah dipahami dan dipercaya. Selanjutnya adalah ciri-ciri opinion leader. Yang pertama, aktif mencari informasi. Opinion leader selalu ingin tahu perkembangan terbaru. Mereka rajin membaca, menonton, atau mencari informasi dari berbagai sumber, sehingga tidak ketinggalan informasi penting. Yang kedua, dipercaya oleh orang lain. Kepercayaan muncul karena mereka menyampaikan informasi yang jujur, konsisten, dan masuk akal. Orang lain merasa yakin dengan apa yang mereka katakan. Ketiga, memiliki pengetahuan lebih luas. Mereka memiliki pemahaman yang lebih dalam dibandingkan orang lain dalam bidang tertentu. Misalnya, ada yang ahli di bidang teknologi, kecantikan, atau pendidikan. Yang keempat, memiliki pengaruh sosial. Pendapat mereka bisa memengaruhi cara berpikir, sikap, bahkan keputusan orang lain seperti memilih produk atau menentukan pilihan tertentu. Dan yang terakhir ada komunikatif. Mereka mampu menyampaikan informasi dengan bahasa yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami, sehingga orang lain tidak merasa bingung. Memiliki jaringan sosial luas, mereka bergaul dengan banyak orang. Nah, jadi, opinion leader adalah individu yang aktif, berpengetahuan, dipercaya, dan berpengaruh, serta mampu menyampaikan informasi dengan baik kepada masyarakat. Nah, di materi teori peniti penyambung ini ada kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, aku mau menjelaskan tentang kelebihannya dulu. Yang pertama, lebih realistis, karena teori ini dianggap lebih nyata karena menggambarkan kondisi sebenarnya di masyarakat. Tidak semua orang langsung percaya pada media, tetapi biasanya melalui orang yang mereka kenal dan percaya.
Yang kedua, menekankan peran sosial. Teori ini menunjukkan bahwa komunikasi tidak hanya dipengaruhi media, tetapi juga oleh hubungan sosial. Opinion leader punya peran penting dalam membentuk opini orang lain. Yang ketiga, mudah dipahami dan diterapkan. Alurnya sederhana atau media opinion leader dan masyarakat, sehingga mudah digunakan dalam berbagai situasi, seperti komunikasi sehari-hari atau strategi pemasaran. Yang keempat, relevan dalam berbagai bidang. Kita sering melihat contoh nyata seperti influencer di media sosial yang mempengaruhi keputusan followers. Yang kelima, menjelaskan proses penyebaran informasi. Teori ini menjelaskan bagaimana informasi bisa menyebar lebih cepat dan luas melalui perantara yang memiliki pengaruh. Dan terakhir, meningkatkan efektivitas penyampaian pesan. Informasi yang disampaikan melalui opinion leader biasanya lebih mudah diterima karena sudah disesuaikan dengan bahasa, pengalaman, dan kepercayaan masyarakat. Jadi intinya, kelebihan utama teori-teori ini adalah mampu menjelaskan bahwa pengaruh komunikasi tidak hanya berasal dari media, tetapi juga dari orang-orang yang dipercaya dalam lingkungan sosial. Tadi kan aku membahas dari kelebihan teori peniti penyambung. Sekarang, aku akan menjelaskan tentang kekurangan teori peniti penyambung. Yang pertama, tidak semua orang dipengaruhi opinion leader. Ada individu yang langsung menerima dan menilai informasi dari media tanpa perantara. Yang kedua, terlalu menyederhanakan alur komunikasi. Teori ini hanya menggambarkan komunikasi dalam dua tahap, padahal kenyataannya bisa lebih kompleks. Yang ketiga, kurang relevan di era digital tertentu. Saat ini, banyak orang yang bisa langsung mengakses informasi dari internet tanpa harus melalui opinion leader. Tidak terasa ya, kita sudah masuk di slide terakhir. Nah, di slide terakhir ini aku akan menjelaskan kepada kalian contoh dan kesimpulan dari teori peniti penyambung yang tadi kita bahas. Contoh yang pertama, seorang influencer adalah individu yang memiliki banyak pengikut di media sosial dan dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, atau gaya hidup yang menarik untuk diikuti. Dalam konteks teori peniti penyambung, influencer berperan sebagai opinion leader yang menjembatani informasi dari brand atau media kepada audiensnya. Misalnya, ketika seorang influencer merekomendasikan produk skincare, influencer terlebih dahulu menerima informasi dari brand melalui iklan, kerjasama, atau pengalaman pribadi. Ia kemudian mencoba produk tersebut dan membagikan ulasan di platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. Penyampaian dilakukan dengan bahasa yang santai, jujur, dan mudah dipahami sehingga terasa lebih dekat dengan pengikutnya. Karena sudah memiliki kepercayaan dari followersnya, rekomendasi tersebut lebih mudah diterima. Akhirnya banyak pengikut yang tertarik dan memutuskan untuk membeli produk tersebut. Influencer menjadi perantara yang membuat informasi dari brand terasa lebih meyakinkan dan relatable, sehingga lebih berpengaruh terhadap keputusan orang lain. Dan yang contoh kedua, yaitu guru atau dosen sebagai peniti penyambung. Guru atau dosen menerima dan memahami atau mempelajari materi tersebut terlebih dahulu, lalu memahami isi dan maknanya secara mendalam, menyederhanakan dan menyesuaikan materi yang biasanya sulit atau kompleks dijelaskan ulang dengan bahasa yang lebih sederhana, contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari atau ilustrasi agar mudah dipahami, menyampaikan kepada siswa atau mahasiswa informasi disampaikan melalui penjelasan di kelas, diskusi, atau presentasi, mempengaruhi pemahaman dan sikap karena guru atau dosen dipercaya dan dianggap ahli, siswa lebih mudah menerima dan mudah materi tersebut. Menyampaikan kepada siswa atau mahasiswa informasi disampaikan melalui penjelasan di kelas, diskusi, atau presentasi, mempengaruhi pemahaman dan sikap karena menyampaikan kepada siswa atau mahasiswa informasi disampaikan melalui penjelasan di kelas dengan diskusi atau presentasi, mempengaruhi pemahaman dan sikap karena guru atau dosen dipercaya dan dianggap ahli, siswa lebih mudah menerima dan memahami materi tersebut. Dosen menjelaskan teori komunikasi dari buku yang bahasanya sulit, lalu diubah menjadi penjelasan sederhana, disertai contoh sehari-hari. Mahasiswa jadi lebih paham dan mengikuti cara berpikir yang dijelaskan dosen. Jadi intinya, guru atau dosen menjadi penghubung yang membuat informasi yang awalnya sulit menjadi lebih mudah dipahami, dipercaya, dan diterima oleh siswa atau mahasiswa. Yang terakhir, yaitu kesimpulan. Teori peniti penyambung menjelaskan bahwa penyebaran informasi dalam masyarakat tidak berlangsung secara langsung dari media ke semua orang, melainkan melalui perantara yaitu opinion leader. Peran individu ini sangat penting karena dapat mempengaruhi cara masyarakat menerima, memahami, dan mengambil keputusan berdasarkan informasi yang diterima. Sampaikan mengenai teori peniti penyambung. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman kita tentang bagaimana informasi disampaikan dan dipengaruhi oleh orang-orang di sekitar kita. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya.